Gimana Gus Miftah? Bahaya kan penjual teh? Kembali lagi di channel Bang Kurcaci. Ya, salam kawan-kawan kerdil sekalian. Hari ini banyak berita miring tentang di negara kita. Tetapi ada kabar bahagia, saya hari ini dipekerjakan tetap oleh Bang Kurcaci 01. Yang biasanya saya cuma karyawan honor, di sini cuma dikasih kopi sama gorengan aja. Hari ini kita kawan-kawan kerdil akan membahas seseorang ulama besar, yaitu Gus Miftah, yang lagi viral, yaitu seorang pengasuh pondok pesantren dan tokoh agama yang dikenal di Indonesia. Gus sendiri adalah gelar yang diberikan untuk anak kiai atau ulama dalam tradisi pesantren di Indonesia. Oke, dari sini Gus Miftah sendiri sebenarnya juga merupakan pengasuh pondok pesantren yang bernama Ora Aji yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Nah, dia ini sering menyuarakan pentingnya toleransi, dan dia juga mendukung pentingnya dialog antar kelompok dan percaya bahwa Islam itu mengajarkan kedamaian dan persatuan. Beberapa pendapatnya memang terkadang kontroversial, terutama dalam membahas masalah sosial, agama, dan politik, yang mana membuat Gus Miftah ini itu sering menjadi sorotan di media sosial gitu. Tapi demikian, ia tetap dihormati sebagai sosok yang kritis dan berani mengungkapkan pandangannya. Kok bisa ya jadi kontroversi? Memang sih, Gus Miftah ini salah satu teknik dakwahnya itu yang menjadi ciri khasnya itu adalah kemampuannya menggunakan humor dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dengan cara ini, dakwah memang menjadi lebih mudah diterima dan tidak terkesan menggurui atau dikenal kaku. Humor sebenarnya juga membantu mencairkan suasana, membuat pesannya disampaikan lebih mudah diingat dan diterima oleh banyak orang. Tapi, hal ini malah sering jadi bumerang untuk Gus Miftah yang menggunakan humor dalam dakwahnya. Sering tuh kita lihat guyonan Gus Miftah yang dilempar itu jadi kontroversi. Tapi yang baru-baru ini kayaknya parah banget deh menurut saya. Kayak yang terjadi di Magelang pada 3 Desember 2024 itu viral, sempat potongan video yang merekam Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh di Magelang. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Penjual itu muter-muter nawarin es pada acara setelah salawatan. Padahal saat itu cuaca lagi hujan deras hingga dianggap mengganggu konsentrasi jamaah. Nah, disinilah lantas ditegur sama Gus Miftah agar agak minggir gitu loh. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Nah, tapi kan cara negurnya itu kalau kita lihat video tadi ya kayak kurang agak ada adab lah, mohon maaf. Bukan untuk merendahkan ya, kita disclaimer sini, cuma memang secara umum orang awam melihatnya seperti itu. Dari kejadian ini banyak yang bilang juga bahwa pedagang tersebut minta jualannya itu didoakan supaya laris manis. Di sisi lain juga Gus Miftah melihat kasus ini jadi viral, beliau hari berikutnya memborong semua dagangan di sekitar tempat selawatan itu. Apa iki? Awakmu sak botol sak gelas iki piro regane? 5.000 nakmu piro? 125 brondong. Oh, 125.000 iki, kayak 130. Ndak iki dibayar. Ya wis kabeh. Iki piro? Iki bakal apa iki?
Hal ini sudah ada video klarifikasinya bersama pedagang tersebut bahwa sebenarnya ya emang mau didoakan juga. Karena saya butuh silaturahmi dengan Kanson Haji S. Viral. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, apa minta maaf sama Kanson. Sudah dalam akal jadi nggak kira ya berita. Udah warung di mall ramai. Nggak ada guyon malah jadi ketahuan Jawa. Tapi hikmah itu mau. Nah kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sol STX tuan haji. Alhamdulillah yang rawok itu kita Yang penting mungkin kanggo STX. Ya, siap. Oke. Bagi disebut barang ya, barang. Kan aku juga bahasa barang-barang biasa. Begitu, beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan aku sama Pak RT. Terima kasih, pokoknya kalau minta segera dari jadwal yang dulu gue datang ke Rento insya Allah bisa ngaji. Amin. Jadwalan rumah semakin beres. Jadi dari kasus ini kan kita bisa melihat metode dakwah di Indonesia itu kan selalu begini. Kalau tidak humor yang berlebihan, emosional yang terlalu muncak-muncak. Jadi sebagai kawan-kawan kerdil, mari kita nilai kasus ini dari kacamata penilaian. Humor yang berlebihan dapat membuat pesan dakwah kehilangan kekuatan dan kedalamannya. Jika humor tidak digunakan dengan bijak, umat mungkin hanya terfokus pada lelucon tanpa memahami substansi dakwah yang ingin disampaikan. Hal ini juga bisa membuat pesan moral dan agama yang penting menjadi kurang dihargai dan seringkali bersifat subjektif. Dan apa yang dianggap lucu oleh sebagian orang mungkin bisa dianggap tidak sensitif atau menyinggung bagi orang lain. Misalnya, lelucon yang melibatkan stereotip atau menghina kelompok tertentu bisa menimbulkan perpecahan dan konflik antar kelompok. Atau, ketika humor terlalu mendominasi dalam dakwah, ada potensi untuk menjadikannya sebagai dakwah hiburan yang lebih mengutamakan daya tarik dan kelucuan daripada nilai-nilai edukatif dan moral agama. Audiens mungkin datang untuk tertawa dan hanya terhibur, tetapi tidak benar-benar mendapatkan pemahaman yang dalam tentang ajaran agama. Hal ini juga sama pada teknik dakwah yang mengutamakan otot ketimbang isi. Seperti apa? Sering terjadi ulama sering marah-marah atau mengeraskan suaranya sampai volume tertinggi agar didengar atau menarik perhatian para jamaah. Hal ini bertentangan dengan kitab yang berjudul Adab al-Da'wah karya Imam Al-Ghazali, yang dimana isinya dalam kitab ini menjelaskan bahwa pentingnya dakwah yang dilakukan dengan adab yang baik. Beliau menekankan bahwa dakwah yang disertai dengan kesopanan dan kelembutan akan lebih mudah diterima oleh hati yang diajak berdakwah. Ia juga menulis dalam kitab ini tentang adab terhadap orang yang diajak berdakwah, serta bagaimana seorang da'i atau pendakwah harus menjaga sikap, tidak hanya dalam perkataan tetapi juga dalam tindakan. Maka kasus ini menunjukkan bahwa adab adalah pelindung dan penuntun bagi ilmu, sehingga ilmu yang dimiliki dapat berfungsi dengan maksimal dalam kehidupan. Maka dari itu kawan-kawan kerdil, marilah kita selalu ingat bahwa ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa akar. Ilmu itu memberikan cahaya bagi kehidupan, namun adab yang baik akan membimbing kita untuk menggunakan ilmu tersebut dengan bijak. Maka dari itu, kawan-kawan kerdil, bagaimana pendapat kalian semua tentang kasus Gub Miftah ini? Apakah layak seorang ulama berucap seperti itu? Saya serahkan kepada kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao!